Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fitri Amrasuti dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan membuat video tujuannya untuk memenuhi tugas tengah semester pendidikan multikultural. Selanjutnya, teman-teman ada yang tahu nggak pengertian dari masyarakat itu apa? Jadi, masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidupnya bersamaan, bergotong royong, serta bekerja sama untuk menaati kepentingan bersama, serta meliputi tantangan kehidupan yang meliputi norma-norma, adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Teman-teman, sebelumnya ada yang tahu nggak apa pengertian dari kebudayaan? Jadi, kebudayaan adalah sekelompok orang-orang yang memiliki budaya yang berbeda, tetapi meliputi kebahasaannya, kebudayaannya, kebiasaan sosial, serta adat istiadat yang dianut oleh budayanya masing-masing. Selanjutnya, teman-teman ada yang tahu nggak apa pengertian dari multikultural? Multikultural adalah pandangan tentang ragam kebudayaan di dunia, tapi kebudayaannya menekankan pada penerimaan tentang kebedaan antara keragaman, kebudayaan, kebinekaan sebagai realitas utama dalam kehidupan masyarakat dan menyangkut nilai-nilai, norma, serta sistem sosial, budaya, dan politik yang dianut oleh mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fitri Amrasuti dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari Prodi PGSD. Di sini saya akan mewawancarai dua seorang ibu yang berbeda suku budayanya. Ibu, mohon maaf sebelumnya saya izin mengganggu waktunya sebentar. Boleh perkenalkan nama ibu sebelumnya? Nama ibu siapa? Saya Ibu Supriyati. Kalau ibu? Nama saya Maria Yolanda. Ya, baik ibu. Kalau Ibu Supriyati untuk daerahnya dari mana? Dari Jawa Timur. Jawa Timur. Kalau Kamel? Dari Sumatera Selatan, Palembang. Oke, Kamel dari Palembang, dari Ibu Supriyati dari daerah Jawa. Sebelumnya saya izin bertanya Ibu, untuk sebelumnya Ibu tahu nggak apakah itu pendidikan multikultural? Kalau menurut saya, pendidikan multikultural merupakan pandangan tentang ragam kehidupan di dunia atau kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan tentang adanya keragaman, kebinekaan, pluralitas sebagai realitas utama dalam kehidupan masyarakat yang menyangkut nilai-nilai sistem sosial, budaya, serta politik yang mereka anut. Baik, jadi pendidikan multikultural itu adalah nilai budaya yang biasanya dianut oleh budaya masing-masing. Terus saya izin bertanya Ibu, untuk contoh pengaplikasian budaya yang ada di daerah Jawa dan Palembang dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa ya Ibu? Kalau Jawa masih kuat dengan adatnya, adat Jawa. Kalau untuk daerah Palembang Ibu? Kalau dari Palembang seperti misalnya untuk tari tradisional dari Palembang itu ada adat pagar pengantin, di mana setiap pernikahan dari Palembang itu dipercaya menggunakan pagar pengantin agar mendapatkan keberuntungan serta rezeki bagi pasangan yang baru menikah. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya saya izin bertanya, untuk Ibu sendiri kan mempunyai daerah tetangga ya, tetangganya itu kan masing-masing itu berbeda. Kalau Ibu sendiri ini biasanya mengalami nggak perbedaan apa ketika sedang berinteraksi sesama tetangga? Kalau untuk Ibu Supriyati dan Ibu Amel biasanya bagaimana kalau untuk ngobrol? Ya, saling menghormati dan saling toleransi satu sama lain aja, menghargai aja masing-masing. Baik. Selanjutnya, bagaimana keanekaragaman yang berada di daerah masing-masing Ibu? Kalau untuk Ibu Amel, daerah Palembang, keanekaragamannya seperti apa?
Selanjutnya, Ibu saya izin bertanya kembali. Menurut Ibu, perbedaan keanekaragaman yang biasanya Ibu terapkan itu di daerah masing-masing Ibu itu ada apa saja ya, Bu? Menurut saya makanan khas ya, setiap daerah itu pasti punya makanan khas tersendiri. Kalau saya Jawa Timur biasanya sambal pecel, brem, sama kerupuk kendal. Baik, kalau untuk daerah Jawa seperti itu. Kalau untuk daerah Palembangnya, Kalau daerah Palembang itu bisa oleh-olehnya seperti pempek yang pasti sudah diketahui orang lain, kemudian ada kerupuk-kerupuk khas Palembang seperti itu. oke baik. Selanjutnya saya izin bertanya lagi, ada tidak menurut Ibu jika berinteraksi itu mempunyai kesulitan antar beda agama? Selanjutnya Ibu saya izin bertanya kembali, menurut Ibu jika berinteraksi dengan beda daerah ini ada tidak kesulitan yang dialami? Mungkin menurut saya kalau kesulitan dialami kayak misalnya mungkin ibu memakai Jawa dengan bahasa Jawa, sedangkan saya dari Sumatera tidak mengerti bahasa Jawa, mungkin itu yang menjadikan kesulitan dalam berkomunikasi. Berarti masih melekat bahasa daerahnya pada dirinya masing-masing ya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Mohon maaf ya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fitriana Prasuti dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan mewawancarai salah satu ibu. Ibu, saya izin meminta waktunya untuk diwawancarai. Apa ibu bersedia? Boleh. Baik Ibu, saya izin bertanya, nama Ibu siapa? Nama saya Uki Amelia. Oke, baik Bu Uki. Ibu tinggal di daerah Jakarta sejak tahun berapa Ibu? Oh, saya dari tahun 70. Dari tahun 70. Selanjutnya saya izin bertanya Bu, apa saja tradisi yang ada di suku Jakarta ya Bu? Permainan apa makanan nih? Kalau kalau ada makanan, kerak telur itu yang kalau mainan Bu? mainan kita bisa gobak sodor, Oh, gerobak sodor. batik. Oke, baik Bu. Selanjutnya saya izin bertanya lagi, apakah tradisi-tradisi yang masih dilakukan sampai saat ini Bu di daerah Jakarta? Ini kalau ada pernikahan pasti masih pakai palang pintu. Oh, palang pintu Nah, itu pantun, apa Bu? pantun. Oh, palang Iya. pintu itu pantun-pantun ya. Ya, Baik. lontar pantun. Baik, selanjutnya saya izin bertanya lagi. Ibu di daerah sini berasal dari suku apa aja ya Bu? Banyak Jawa. Dari Kalimantan ada, Palembang. Berarti dari Macam-macam daerah lah. mana saja ya Bu? Selanjutnya saya izin bertanya lagi Bu, adakah makanan khas yang berasal dari daerah Jakarta? Saya paling suka ini nasi ulam. Oh, nasi ulam. Selanjutnya, bahasa daerah apa yang sering digunakan saat interaksi dengan tetangga sini Bu? Ya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bagaimana? Karena penduduknya lebih banyak biasanya pakai bahasa Betawi tuh. Oh, yang Lu bahasa gue, lu Indonesia. gue. Oke, selanjutnya Bu, saya izin bertanya lagi, bagaimana adat pernikahan yang ada di Ibu dan Bapak? Ada pernikahan. Iya. Saya maksudnya pas nikah. Enggak Bu, yang di daerah sini maksudnya. Kayak kan udah ada palang pintu nih Bu, selanjutnya ada apa lagi gitu, kayak nyewa ondel-ondel atau Iya sih. Kalau sunatan apalagi biasa udah kalau enggak ini. Kuda apa? Naik kuda. oh naik kuda. Tuh. Oke, bagaimana Ibu saat menyikapi perbedaan suku yang ada di sekitar sini? Kagum sih kadang kan di adat kita nggak ada nih misalnya, terus ngeliat adat lain, ih lucu ya, ih seru ya gitu. Baik, selanjutnya Ibu, apakah ada kesulitan saat berinteraksi dengan tetangga di sini? Wah, Baik Ibu, terima kasih ya Bu atas Oh, iya. jawabannya. iya. Dapat disimpulkan dari hasil wawancara tersebut, yaitu multikultural adalah mencegahnya terjadinya konflik yang terjadi akibat perbedaan suku, budaya, ras, etnik, serta nilai-nilai yang berada pada lingkungan sekitar. Dan dapat pengakuan bahwa banyaknya berbedanya suku agama di lingkungan sekitar itu kita tetap bisa hidup saling berdampingan, bertoleransi, serta menghargai adanya perbedaan suku tersebut. Terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.